Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira dari Fisioterapi Universitas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor control, motor learning, dan motor pathway. Selamat menyaksikan video penjelasan dari saya. Definisi motor control secara singkat adalah motor control difokuskan pada kondisi dan kontrol terhadap postur dan gerakan. Yang kedua, motor kontrol dipengaruhi oleh perkembangan pada fungsi saraf itu sendiri. Menurut Guliani tahun 1991 menyebutkan bahwa motor kontrol bukan hanya dipengaruhi oleh sistem saraf saja, tetapi banyak faktor lain seperti faktor biologis, kognitif, lingkungan sekitar, persepsi, dan memori. Tahapan motor kontrol. Respon tubuh menerima informasi, lalu disampaikan perencanaan gerakan central nervous system dan disampaikan ke motor neurons di brainstem dan medulla spinalis. Lalu, respon gerakan disampaikan ke otot postural, ekstremitas, kepala, dan leher. Lalu, mendapatkan feedback sensori dikirim ke central nervous system berupa modifikasi, mengakui tujuan, dan menyimpan informasi. Tingkatan motor koordinasi. Weiss menyampaikan ada 6 tingkatan motor coordination. Yang pertama, tingkatan 1, tingkatan neuron. Tingkatan kedua adalah tingkatan otot. Tingkatan ketiga adalah tingkatan grup otot. Yang keempat, tingkatan organ. Tingkatan kelima, tingkatan sistem organ. Tingkatan keenam, tingkatan organisme. Nah, di tingkatan organisme ini tingkatan yang tertinggi pada gerakan. Selanjutnya, motor learning. Menurut definisi, motor learning adalah proses memperoleh keterampilan di mana pelajar melalui latihan dan asimilasi memurnikan membuat otomatis gerakan yang diinginkan. Lalu, proses neurologis internal yang menghasilkan kemampuan untuk menghasilkan tugas motorik baru. Aturan dasar motor learning, yang pertama informasi, yang kedua variabel, yang ketiga bermakna, dan yang keempat tempatnya sesuai. Tahapan motor learning. Yang pertama early atau kognitif. Di sini pasien mulai mengerti kebutuhan. Terus eksploratif. Yang kedua intermediate atau asosiatif. Di sini pasien menggunakan informasi dari kesalahan untuk menyempurnakan gerakan. Yang kedua, bantuan kurang dibutuhkan. Yang ketiga, leader atau autonomous. Pasien kurang rentan terhadap lingkungan. Terus, perilaku lebih menjadi konsisten. Manfaat bagi fisioterapis yang pertama dapat mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan kemampuan motorik. Yang kedua, mampu mengembangkan treatment yang sesuai dengan permasalahan pasien. Yang ketiga, dapat mengevaluasi keefektifan intervensi home program yang diberikan kepada pasien. Motor pathway disebut traktus piramidal dan traktus kortikospinal, yaitu jalur motorik yang merespon terhadap sinyal neuron motorik dari korteks cerebral dan neuron brainstem. Terdapat 2 jalur, yaitu upper motor neuron atau UMN dan lower motor neuron atau LMN. Di otak ada 2 korteks penting. Yang pertama motor korteks, yaitu fungsinya mengatur gerakan dan sensasi. Yang kedua sensori korteks, fungsinya stimulasi taktil, sensori motorik integrasi, nyeri, dan empati. Motor pathway. Yang pertama, lateral pathway. Berfungsi mengontrol gerakan otot sadar atau volunteer. Nah, dibagi menjadi 3 utama nih. Yang pertama, lateral verticospinal tract. Yang kedua, rubrospinal tract. Dan yang ketiga, anterior cortical spinal tract. Yang kedua, anterior medial pathway. Nah, ini mengontrol gerakan otot tidak sadar atau involunteer. Contohnya otot yang menyangga vertebrae. Dibagi menjadi 4 jalur utama. Yang pertama, vestibulospinal tract. Yang kedua, reticulospinal tract, tectospinal tract, dan anterior corticospinal tract.
Lateral corticospinal tract berfungsi kontrol distal muscle seperti forearm. Lalu yang kedua, rubrospinal tract mengontrol otot-otot besar. Di otak atau midbrain ada area red nucleus sebagai tempat mulainya rubrospinal pathway. Yang ketiga, anterior corticospinal tract mengatur gerakan otot proksimal. Sebenarnya bukan part of lateral pathway, namun karena mengontrol gerakan secara volunteer maka dimasukkan. Bagian yang terlibat dalam lateral pathway ada midbrain, medulla oblongata, pons, dan spinal cord. Anterior medial pathway. Yang pertama, vestibulospinal tract mengontrol keseimbangan kepala dan berputar. Sinyal motorik berasal dari vestibular nucleus di brainstem. Yang kedua, reticulospinal tract mengatur keseimbangan postur. Sinyal motorik berasal dari medulla oblongata atau pons paroli. Jika cedera, stimulus yang tidak sakit menimbulkan threshold reflex. Yang ketiga, tectospinal tract mengatur gerakan refleks pada sebagian rangsangan visual. Sinyal motorik berasal dari superior collicus di midbrain.